selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Shera, yaitu Shera Decking. Seperti yang sudah Mbak Sila sampaikan, bahwa hari ini kita kehadiran Shera gitu, dan yang mungkin kita sudah tahu Shera ini adalah sebuah wood plank yang raw materialnya dari fiber semen gitu. Mungkin nanti lebih detailnya akan dipaparkan oleh Mbak Frista di sini sebagai perwakilan dari Shera. Selamat siang Mbak Frista. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang semuanya, selamat siang rekan-rekan Katalog Pro, Mbak Novi. Oke, terima kasih Mbak Frista, dan juga seperti biasa di sesi Product of the Week ini kita selalu kehadiran atau mengundang profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mbak Novi dari Labo. Selamat siang Mbak Novi. Siang semua, siang Mas Bayu, Katalog Pro. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih undangannya. Dan terima kasih juga Mbak sudah selalu Mbak Novi bisa menjadi profesional reviewer di sesi hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan Mbak Frista untuk memperkenalkan kembali tentang Shera dan apa sih produknya seperti Shera Decking ini yang mungkin nantinya bisa disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan nanti sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini silahkan bertanya selama diskusi berlangsung. Nanti silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Silahkan Mbak Frista. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Frista. Kebetulan saya di Shera memang sebagai Specification Manager yang banyak memang melakukan kunjungan atau visit baik ke konsultan, ke rekan-rekan konsultan, arsitek, atau mungkin developer juga seperti itu. Nah, hari ini mungkin nggak akan terlalu detail kali ya untuk produk Shera-nya. Jadi saya mungkin mau sharing beberapa hal aja terkait produk Shera gitu. Nah, jadi pertama mungkin kalau rekan-rekan tahu di luaran sana pernah dengar gitu ya Shera wood plank atau Shera decking atau Shera board gitu. Nah, kita sebenarnya adalah perusahaan yang originnya itu dari Thailand gitu. Nah, di Thailand sendiri memang kita dari tahun 1974 dan sudah beroperasi kurang lebih itu ada 10 pabrik gitu. Jadi salah satu pabrik yang terbesar kita tuh produksinya adalah di Lopburi gitu. Jadi kurang lebih dari Bangkok 2,5 jam ke Lopburi seperti itu. Nah, untuk Shera sendiri memang saat ini kita sudah mengcover ke beberapa wilayah, baik untuk di Europe, kemudian ada di Middle East, ada Afrika juga, sampai ke Southeast Asia, seperti itu. Nah, salah satunya di Southeast Asia yang terbesar ada di India, kemudian ada di Malaysia juga, Singapura, dan yang terakhir di Indonesia, seperti itu. Kalau untuk di Indonesia sendiri, memang kita punya kantor representatif, jadi kita ada HO, head office kita di project di Bintaro, jadi di Foresta BSD kita punya HO, dan juga kita punya gudang gitu. Jadi untuk gudangnya sendiri kita ada di Marunda dan juga di Surabaya. Jadi tujuannya kenapa kita punya 2 gudang? Pertama untuk gudang di Marunda untuk mengcover area Indonesia bagian barat, dan untuk Surabaya kita mengcover area Indonesia Timur seperti itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau mampir lagi ada visit project di daerah BSD, mau mampir ngelihat display Shera yang komplit di mana, nah bisa datang ke kantor kita tuh. Nah, jadi mungkin saya brief sedikit aja mengenai produk Shera fiber semen gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan tahu di luaran sana material apa sih sebenarnya Shera sendiri. Jadi produk kita tuh nyebutnya kalau di luaran adalah Fiber Composite Solutions atau FCS gitu. Yang dimana memang materialnya tuh dari semen, pasir, air, dan juga advanced fiber atau fiber cellulose. Jadi memang produk Shera lebih produk non kayu gitu, tapi memang look alike-nya adalah yang kita hasilkan itu seperti kayu sendiri. Jadi kalau di Shera kenapa kita bisa menghasilkan tekstur tersebut, kita memakai teknologi yang namanya autoclave technology, yang dimana proses dari pemanggangan si materialnya sendiri itu memang
lebih sustain gitu. Jadi kalau ngelihat di pabrik Thailand gitu ya, kita punya pabrik di sana, mesin autoclave kita tuh mungkin yang salah satu yang terbesar, yaitu di 52 meter panjangnya gitu. Jadi secara produksi lebih rata gitu untuk pemanggangan dari proses si produk fiber cement kita sendiri gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya Shera dibuat gitu ya? Jadi yang pertama kita mau lebih aktif untuk mengangkat isu yang namanya green building atau green solution, di mana kita tahu untuk produk kayu kan lama-lama mungkin nanti akan makin habis gitu ya. Jadi kita mencari alternatif apa nih solusinya buat pengganti produk kayu gitu. Yang kedua, aims kita itu adalah inspiring. Jadi dengan adanya produk fiber cement kita tuh memang mau menginspirasi baik pelaku konstruksi atau mungkin non pelaku konstruksi untuk bisa memberikan dampak yang lebih positif untuk lingkungan gitu. Yang ketiga adalah efisien. Jadi kalau kita tahu produksi non kayu dari yang tadi saya udah jelasin sedikit gitu ya, produksi kita tuh dari semen, pasir, air dan juga advanced fiber. Jadi secara material balik lagi memang lebih efisien dibanding kalau kita harus kayak mungkin bikin nebangin kayu beberapa untuk bisa dapat material yang teksturnya kayu. Dan yang terakhir adalah responsible. Jadi tanggung jawab kita di lingkungan untuk bisa mengurangi dampak dari global warming tersendiri, yaitu kita menciptakan produk fiber sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut mungkin ya saya untuk menjelaskan produk Shera-nya. Nah, kalau di Thailand sendiri itu sebenarnya Shera itu artinya adalah pohon. Jadi analoginya kita memang mau mengcover dari kebutuhan di atas, baik dari akarnya yang di bawah sampai ke atas pohon gitu. That's why dari tahun 1974 kita di Thailand, itu kita terus mendevelop produk-produk apa nih yang sekiranya bisa mengakomodir atau memberikan solusi ke pelaku-pelaku konstruksi yang ada di baik di Indonesia sendiri ataupun di luar negara Indonesia gitu. Kemudian untuk aplikasinya sendiri untuk produk Shera, kalau kita memang bertujuan itu bisa mengakomodir baik dari untuk ceiling application, kemudian roof application. Nah, untuk roof application sendiri di beberapa tahun terakhir ini memang kita sudah punya portofolio project-nya gitu. Jadi kita makin confident nih bahwa produk Shera sebenarnya dibutuhkan juga untuk di roof application seperti itu. Mungkin kalau rekan-rekan tahu di luaran sana, mungkin banyaknya saat ini produknya Shera tuh ya diaplikasikan untuk wall application, kemudian decoration application, sampai ke floor application. Nah, kalau untuk door and window application dan juga tool and accessories-nya di Indonesia jujur memang kita belum terlalu banyak gitu, karena fokusnya masih yang tadi lebih ke wall application, kemudian dekoratif, floor application, ceiling application, dan yang terakhir untuk roof application, seperti itu. Semakin lengkap ya berarti ya, varian dari Shera ya Mbak Frista ya? Betul, jadi sebenarnya gini sih Mas Bayu, kayak yang tadi balik lagi gitu kan, kita kan aims-nya sebenarnya untuk inspiring gitu kan. Jadi produk apa nih yang sebenarnya bisa mengakomodir untuk pengganti dari si produk kayu gitu Mas Bayu. Makanya kita tetap di pabrik kita sana yang di Thailand sana, kita terus mendevelop produk-produk apa saja yang sekiranya bisa mengakomodir dari kebutuhan pelaku-pelaku konstruksi gitu. Mbak Frista sedikit bertanya, mungkin agak sedikit mundur ya. Tadi kan Mbak Frista sempat sampaikan Shera sudah mempunyai 2 gudang yang udah bisa menampung seluruh varian produk Shera itu. Nah, berarti sampai dengan produk roof ini pun itu sudah ready stock ya Mbak? Mau itu yang di Jakarta atau yang di Surabaya gitu ya? Yes, betul Mas Bayu. Kalau untuk produk, memang karena kita dari tim sales juga melakukan forecast tiap minggunya. Jadi walaupun saat ini nih kita memang belum punya pabrik gitu ya, belum punya pabrik di Indonesia, tapi kita memang selalu bikin forecast untuk kebutuhan dari material produk kami gitu Mas Bayu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti ada kebutuhan kayak mau pakai plank atau pakai decking gitu ya, pasti kita ada stoknya gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya dari atas tengah sampai dari bawah tengah sampai atas tuh udah ready stock ya Mbak? Betul Mas Bayu gitu. Oke, silakan lanjutkan. Lanjut Mbak. Ya saya ya. Oke.
Nah, jadi karena highlight-nya mungkin hari ini produk yang akan saya banyak jelaskan adalah produk Shera Decking, tapi sebenarnya untuk di Shera sendiri kita akan membagi dalam 3 varian. Yang pertama ada Shera Board, yang kedua ada Shera Wood, yang ketiga adalah Shera Roof gitu. Nah, mungkin saya brief sedikit aja untuk Shera Board-nya gitu ya. Aplikasi apa aja sih yang sebenarnya bisa mengakomodir di project-project yang ada di Indonesia gitu. Salah satunya kita punya adalah ceiling wall floor atau ceiling wall board gitu. Nah, key features-nya tuh pertama adalah weather resistant, yaitu tahan terhadap cuaca. Yang kedua adalah fire resistant, kemudian fire resistant kita tuh fire rated, kita udah pernah nyoba, jadi Mas Bayu sama Mbak Novi kita udah pernah ada testingnya juga. Kurang lebih kalau di fire resistantnya kita bisa mengakomodir 1 sampai kurang lebih 2 jam gitu untuk fire rated-nya. Nah, Dan dokumen tesnya udah ada berarti ya Mbak ya? Jadi kalau misalnya ada yang minta itu udah bisa di-share ya Mbak? Bisa. Jadi terakhir gini sih Mas Bayu, kita tuh udah punya untuk certification-nya ya. Kalau untuk Shera sendiri kita udah punya Green Label Certification yang kita bikin di Singapura. Kemudian kita juga punya TÜV Certification, jadi untuk aplikasi materialnya sudah ada. Terakhir kita juga ada punya SNI gitu. Jadi kalau untuk secara report atau mungkin ya test report, harusnya sih bisa kita akomodir sih untuk kebutuhan support di project gitu. Mbak, mau nanya, Mbak Fiska, tadi kalau yang fire rated 2 jam itu berlaku untuk semua produk? Betul. Apa aja itu? Jadi untuk fire rated-nya memang kemarin kita melakukan tes terutama untuk di board-nya Mbak Novi. Karena memang kalau kebutuhan board itu kan biasanya banyak untuk partisi ya Mbak ya kalau di project kan. Jadi kemarin kita melakukan untuk board, tapi untuk plank-nya pun kita juga sudah melakukan tes juga Mbak gitu. Oke. Nih saya lanjut berarti ya untuk. Nah, mungkin sedikit aja info kalau untuk ceiling board-nya kita punya dari yang 3, sebenarnya ini 3,5 mm sampai ke 6 gitu. Nah, peruntukannya untuk produk fiber cement memang selama ini banyak lebih ke outdoor gitu Mbak Novi Mas Bayu gitu ya. Jadi memang lebih banyak pengaplikasiannya untuk produk-produk fiber cement itu dipergunakan di outdoor area seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya deco ceiling. Jadi deco ceiling di sini adalah untuk dekoratif boardnya gitu yang mungkin saya kurang tahu kompetitor udah ada atau belum, tapi kalau di Shera sendiri kita bisa menawarkan untuk pengganti dari wallpaper sebenarnya gitu untuk penggunaan si deco ceiling ini gitu. Jadi selain penggunaannya untuk ceiling atap, tapi beberapa pelaku konstruksi juga akhirnya main deco ceiling ini buat jadi ganti wallpaper gitu di dinding karena produknya kan sebenarnya dekoratif kan ya. Itu dekoratifnya bisa diubah-ubah berarti ya Mbak ya? Misalnya mau warna ini di warna ini gitu, apa dia udah fix misalnya kalau yang di pola ini harus warna pink tadi itu misalnya, atau yang garis-garis tuh yang warna-warna kayu, ini gimana ini ceritanya kan kayak ini roko tekstur. Kayak roko tekstur, terus ada kayak blossom tekstur, kembang-kembang gitu ya Mbak Novi ya. Ada juga yang warnanya itu gimana? Kalau untuk saya kan kalau yang beli biasa kan yang standar itu ya masih warna konkret biasa ya. Betul. Jadi memang material deco ceiling itu memang masih jadi series board kami gitu ya Mbak Novi masih uncolor Mbak gitu. Oke. Iya. Jadi Mbak Novi sebagai mungkin konsultan atau arsitek bisa mengkreasikan nih untuk mau warnanya apa gitu. Jadi nggak harus kayak warna pink atau warna abu-abu aja gitu kan, disesuaikan dengan kebutuhannya aja nanti gitu Mbak. Modulnya juga sama Mbak untuk ukuran board semuanya gitu ya. Jadi di 1,2 kali 2,4. Gitu. Dan material coatingnya itu yang water base ya Mbak? Apa yang beda-beda gitu Mbak? Tergantung variannya gitu. Kalau material semuanya sih sama sih Mas Bayu. Jadi yang membedakan produk dari Shera kita lebih menekankan untuk teksturnya ya Mas Bayu ya. Jadi maaf, untuk coatingnya maksud saya, untuk catnya, untuk pewarnanya. Maksudnya water base atau misalnya kita mau merubah apa yang oil base gitu, apa yang solvent gitu. Itu sama sih sebenarnya. Kalau untuk fiber cement. Oke. Bisa berapa kali layer itu Mbak?
untuk Kalau berapa kali layer sebenarnya untuk ya. menutupi dempulan gitu ya Mbak ya. Kemarin tuh kalau dari yang benar-benar pakai kayak solvent base segala macam itu di 6 kali sih sebenarnya. Jadi benar-benar bisa menutup banget dempulannya gitu ya. Tapi kan nanti balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan di projectnya aja gitu Mbak Novi. Gitu. Nah kalau misalnya nanti ada kebutuhan untuk ngelihat kira-kira gimana sih cara mungkin dari awal tahapan ngecat sampai finish terakhirnya kita juga punya buku panduannya sih Mbak Novi gitu. Ada manualnya ya Mbak? Ada manualnya juga Mas Bayu. Sama ininya sih kita punya ada kayak mock-up kecilnya gitu. Jadi nanti bisa distandarkan dengan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya gitu. Oh berarti boleh minta sampel-sampel berarti ya Mbak? Aman, sampel-sampel. Aman banget gitu. Oke, lanjut kali ya, boleh ya. Nah, tadi kan kalau kita udah ngomongin decorative board, ini lebih ke wall boardnya dari 6 sampai 12 mili. Terus kita juga punya floorboard juga, kebutuhannya dari 15, 18 sampai 20 mili. Biasanya banyak untuk area-area pengganti cor, underlay gitu, second layer buat sebelum dipasangin kayak vinyl atau keramik. Bisa jadi alternatif pakai share floorboard gitu. Wah, rangkanya apa itu Mbak? Rangkanya pakai apa itu? Rangkanya rangka-rangka standar sama aja ya, misalnya kayak mau bangun mezanin gitu misalnya. Betul, rangka-rangka standar seperti itu Mbak Novi. Dia pakai rangka tuh sebenarnya nanti ukurannya juga standar ya. Ukurannya standar dan jarak rangkanya perlu diperhatikan ini sih Mbak Novi gitu. Jadi semakin rapat dari rangkanya pasti akan bisa mengakomodir bebannya tuh lebih berat lagi, betul. Terakhir tuh kita ada punya untuk yang 20 mili kita aplikasi di upper waist BSD Mbak Novi gitu. Jadi pengganti untuk si mezanin mereka instead of ngecor, kalau ngecor kan bebannya lebih berat gitu ya. Terus kan mungkin kerjaannya ribet ya. Iya benar gitu. Terus ini ngecor segala macam. Benar. Ini kan versi keringnya berarti ya pemasangannya. Terus itunya gimana Mbak? Sambungan antar slabnya itu? Saya tuh kebetulan pernah bikin mezanin gitu, cuman si joinnya tuh jadi bingung antara mau ngasih berapa mili gitu kan. Terus kemarin saya kasih kayak aluminium T gitu, terus malah jadi berantakan, kurang rapih gitu loh. Kira-kira buat pengisi nutnya tuh rekomend seperti apa? Misalnya dia mau mau unfinished, bukan unfinished maksudnya nggak gitu ya? Mau dilapis ini lagi, ya benar mau expose lagi. Itu ada rekomendasi kayak apa ya kira-kira biar lebih ideal? Iya, saya tahu Syara punya pengisi nut sendiri gitu. Jadi satu sistem. Tadi kan dari roof sampai lantai semua lengkap. Benar. Nah, bener sih Mas Bayu, kalau untuk kayak di Thailand sendiri memang kita bisa supply gitu. Cuma pas sudah masuk ke Indonesia harganya nggak bisa compete sama yang lain. jadi tetap kita balikin lagi penggunaan bayi lokal aja gitu. Nah, untuk memang kalau untuk fiber semen itu kan sifatnya memang ada moist suit ya Mbak Novi ya. Jadi kalau untuk nutnya sebetulnya sih memang bisa dijarakin tuh antara 2-3 mili karena biar moist susutnya tuh biasanya diestimasinya tuh sekitar 2-3 mili Mbak Novi gitu. Tapi kalau biar supaya dikit rapi tuh biasanya pakai adhesif sih Mbak gitu. Oke. Jadi kayak AM mungkin ya gitu ya, produk AM atau apa gitu di luaran sana. Tapi memang kalau sebenarnya produk kita sih sebenarnya amannya sebenarnya coconut gitu. Cuma kan kadang ya itu balik lagi kan kerapihan dari pemasangannya kan. Iya betul. Misalnya mau expose kan. Benar. Karena nggak bisa dirapetin juga gitu. Nggak bisa, iya Mbak. Itu kemarin juga bingung tuh itu mau dirapetin tapi diisi apa gitu. Soalnya kan kalau diisi sesuatu yang keras kan dia pecah. Iya, benar. Jadi bisa dipakai tuh mungkin adhesifnya agak sedikit elastis gitu ya. Jadi biar dia ngikutin dari si produknya atau materialnya gitu. Mungkin kayak sealant gitu mungkin yang betul. Jadi harus kayak
Memang triknya gitu sih, sampai sekarang PR-nya itu belum. Nah, benar. Kadang kan barangnya udah bagus, kalau masaknya nggak bagus sayang kan. Iya, benar-benar. Apa Nah, aplikasinya tapi kurang benar. gini sih Mbak Novi, kalau misalnya nih balik lagi mungkin kan ke teknik pemasangan gitu ya. Kan ada beberapa mungkin kalau rekan-rekan di luar sana prefer pakai punya tim sendiri aja gitu kan. Nah, saya sih sebenarnya memang menyarankan sebelum pemasangan dari produk Shera sendiri, harapnya sih memang bisa diinformasikan ke kami terlebih dahulu Mbak Novi gitu. Jadi biar bisa dikoordinasiin sama tim teknikal nih, ibaratnya kayak disupervisi dulu nih gitu. Apalagi kalau proyeknya proyek-proyek gede gitu kan, proyek-proyek yang kayaknya buat fasad yang benar-benar langsung kelihatan gitu. Kalau decking kan mungkin orang ada yang enggak gitu kan, tapi kan kalau buat area fasad atau dinding itu kan udah langsung kelihatan tuh gitu kan. Nah sebenarnya sih memang baiknya sih memang informasi dulu ke tim Shera, ke tim teknikal gitu, nanti biar disupervisi datang langsung ke proyeknya atau via online atau by ya kayak Zoom meeting gini juga nggak apa-apa gitu kalau untuk di luar kota gitu Mbak Novi. Jadi Ada sebenarnya aplikatornya Mbak? kalau aplikator kita memang pakai pihak ketiga Mbak, cuma kan balik lagi ada beberapa yang kayaknya punya tim sendiri gitu kan, mau pakai tim sendiri aja deh gitu. Tapi saya memang menyarankan nggak apa-apa disupervisi sama tim internal. Supervisi sama tim Shera dulu nih gitu, supaya pas saat pemasangan jadi nggak salah atau nggak ada dampak ke depannya nanti lebih ini lagi gitu, lebih nggak ada. Sip, lanjut Mbak. Oke, lanjut ya kalau gitu ya. Nah tadi sebenarnya kita udah ngomong dari sisi Shera board gitu. Nah kita yang kedua adalah kita punya yang namanya wood product Shera wood gitu. Mungkin kalau rekan-rekan di luar sana yang lebih tahunya tuh Shera plank gitu kan, Shera wood. Nah di sini dari yang pertama mungkin kita punya Shera plank. Ini saya brief sedikit aja mungkin ya. Shera plank kita punya yang sudah warna juga, tapi masih yang ada teksturnya uncolor gitu. Nah yang membedakan kalau di Shera tuh kita punya 4 tekstur ya, Mbak Novi, Mas Bayu gitu dan yang lainnya. Jadi dari yang smooth tekstur yang benar-benar kayak tadi board gitu, nggak ada tekstur kayu sama sekali. Yang kedua kita punya straight grain. Jadi kalau straight grain tuh ada sedikit tekstur kayunya kelihatan. Yang ketiga ada acacia dan keempat adalah thick tekstur. Gitu. Nah, di mana untuk plank sendiri memang banyak ke thick texture gitu. Yang kedua, kita punya untuk varian Shera strip. Jadi kalau tadi lebarnya di 15 sama 20, nah Shera stripnya sebenarnya lebih kecil gitu. Jadi peruntukannya mungkin lebih ringan gitu. Ini juga kita sekarang saya banyak ngelihat varian Shera. Saya nggak tahu ya Shera atau apa gitu ya. Mudah-mudahan Shera ya. Itu jadi untuk fasad di pagar pintu gitu ya Mbak Frista. Benar. Jadi kalau pagar pintu tuh banyaknya pakai Shera plank nih Mas Bayu gitu. Jadi sekarang kayaknya orang tuh udah malas ngecat gitu ya Mas Bayu ya. Udah malas ngecat, mereka mau ambil yang gampangnya aja. Nah mereka tuh pakai metodenya Shera dibentuk gitu, disesuaikan sama pagarnya, terus tinggal di screw aja gitu. Jadi kayak diekspos untuk tacapannya itu malah diekspos aja gitu. Itu keren sih di beberapa wilayah. Kayak kemarin saya ke Purwokerto terakhir kan, ternyata banyak banget yang mereka garasinya gitu pakai Shera plank. Iya. Cuma ada plank gitu. Atau Mas Bayu atau Mbak Novi mau nyoba gitu, rumahnya diganti renov mumpung mau lebaran gitu kan. Keburu kan nih. Pagar baru gitu kan biasanya tradisinya ngecat nih ganti pagar gitu. Ganti pagar ya. Ganti pagar gitu. Oke, lanjut kali ya. Saya lanjut dulu. Iya. Jadi itu tadi kalau Shera strip juga kita punya udah beberapa udah ada yang warna gitu. Jadi, tapi lebarnya tuh lebih kecil sih kalau Shera strip tuh di 7,5, 7,5 dan juga 10. Nah kemudian kita juga punya varian interlock system. Jadi kalau mengakalinya nih Mbak Novi nih, kalau mungkin di luaran sana saya mau pasang material tapi biar nggak terlalu kelihatan banget dempulannya, gimana sih Mbak? Gitu. Nah kita bisa tawarin nih salah satu produknya Shera adalah produk Splendid Plank gitu. Yang dimana kita punya beberapa varian. Jadi ada Croton, Jacaranda, ada Modern Steger, tapi produknya memang untuk Splendid Plank sendiri masih uncolor gitu, dengan ketebalan di 10 mili, lebarnya di 10 dan juga di 15 cm. Nah kalau untuk panjang dari produk plank kami itu beda dengan yang board. Kalau board kan tadi di 2,4 ya. Jadi kalau untuk plank itu semuanya di 3 meter gitu. Panjang ya Mbak ya? Panjang gitu, 3 meter.
Nah, yang kedua kita punya ini nih Mas Bayu, ada D-line. Jadi yang ngebedain tadi Splendid sama D-line, kalau D-line itu ada tali airnya gitu. Ini bisa dimainin ya Mbak ya kayaknya ya, yang jadi Betul, kayak betul. model barcode gitu ya berarti ya. Benar. Jadi karena kita variannya tuh ada yang DL00 yang dimana nggak ada tali airnya, sama kayak tadi yang Splendid Plank gitu ya Mbak Novi. Terus DL01 itu kita punya yang kelihatan kayak satu tali air gitu. Terus ada DL02, ada DL05 sama DX12. Yang banyak tuh saat ini kalau untuk bikin kayak random barcode gitu, dia pakai DL05 sama DX12 Mbak Novi. 12 sama 05. Oh, Jadi kayak teksturnya tuh yang satu ya kan rapet, random dia ya rapet, terus ada jarang lagi ya, benar-benar. Ini nggak masalah ya dipasang vertikal atau horizontal, nggak masalah ya, as long as si rangkanya aja itu tadi sesuai itu ya. Betul. Kalau untuk pemasangannya sih sebenarnya metodenya ada dua, yang Mbak Novi bisa langsung tempel ke dinding atau pakai rangka. Tapi memang selama ini sih kalau dari kita menyarankan memang baiknya pakai rangka. Cuma kan balik lagi terkait misalnya budget atau apa gitu kan. Karena kalau pakai rangka kan pasti ada waste-nya dong. Kalau langsung dia langsung tempel pakai perekat aja gitu Mbak. Jadi pakai lem perekat gitu. Tempel ke dinding, tapi tetap kayak bangsanya apa itu, kayak semen instan gitu. Iya, model-model kayak gitu, tapi tetap nanti perkuatan di ujung atas sama bawahnya tetap di screw juga sih Mbak gitu. Oh iya buat ngunciin ya di ujung ya. Tapi balik lagi tergantung ini ya Mbak ya, tergantung berapa tingginya gitu kan. Kalau misalnya kayak tinggi banget, jangan tempel tuh. Kalau tempel tuh nanti pas angin ambruk gitu kan, kita nggak tanggung jawab. Gitu. Jadi memang untuk kayak Shera D-line atau Splendid yang tadi gitu, dia peruntukannya memang banyak untuk wall atau dinding gitu. Karena ketebalannya juga kan cuma di 10 mili gitu kan, jadi nggak terlalu berat banget. Terlalu berat ya. Dan interlockingnya di sini tuh kita materialnya jadi panjangnya lebarnya tuh di 22 cm Mbak, tapi kurang lebih 2 cm tuh untuk si interlock sistemnya di sini. Jadi bener-bener kayak buat kunci, jadi saya itu ya 20 cm lah lebarnya. Oke. Next ya. Lanjut ya. Nah ini nih sebenarnya nih produk yang pengen saya highlight lah hari ini gitu kan. Jadi kalau tadi kita ngomongin aplikasi buat board dan juga buat dinding fasad segala macam, salah satu keunggulan produk dari Shera, kenapa kita bisa akhirnya ibaratnya terkenal nih Shera di luaran sana gitu ya, adalah produk decking kita gitu. Jadi produk decking yang kita punya memang saat ini sudah warna Mas Bayu gitu. Jadi warnanya gimana nih Mbak gitu kan. Jadi warnanya itu dari pabrikan atau dari pabrikasi yang tadi di Thailand memang sudah warna. Jadi kalau di ibaratnya kita gerus material luarnya gitu ya, material dalamnya pasti bukan warna abu-abu kayak board atau plank yang tadi belum warna gitu. Oh, jadi sudah sampai dalam-dalam warnanya berarti Mbak? Betul. Jadi kalau digores gitu ya, pasti dalamnya tuh warna dari daging luarnya Mas Bayu gitu. Jadi produknya tuh ibaratnya kita nyebutnya apa ya, homogen sih sebenarnya untuk si Shera deckingnya gitu. Dan kita punya memang untuk si Shera decking kita punya 4 varian warna untuk saat ini. Jadi kita juga punya beberapa tipe. Yang pertama nih yang saya lagi buka slide-nya adalah tipe yang CT series gitu. Nah CT series di sini kita punya dari chestnut brown, kemudian ada golden santik, ada Wenge Brown dan juga Tropical Oak gitu. Nah, uniknya lagi nih Mas Bayu sama Mbak Novi, kalau untuk produk Shera decking ya, di tiap-tiap wilayah di Indonesia tuh varian favoritnya beda-beda gitu. Jadi contoh nih, kayak di Jakarta gitu ya, Jabodetabek, itu banyak banget yang mereka pakai itu warna-warna kayak chestnut brown, tropical oak gitu-gitu. Jadi mereka lebih prefer tuh warna-warna earth tone yang agak coklat muda gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ke Bali gitu ya, main-main ke Bali, mereka tuh lebih banyak pakai yang Wenge Brown gitu. Jadi mungkin karena ngikutin ini kali ya, kalau di Bali kan banyak penggunaan kayu gitu kan. Kayu yang kayak kayu-kayu warna tua gitu kan. Jadi warna-warna Wenge Brown, kita di Shera Wenge Brown di Bali tuh lumayan laku nih untuk penggunaannya gitu. Terus kalau misalnya kayak di wilayah Sumatera gitu ya, mereka banyaknya tuh pakai
warna-warna kayak golden santik gitu. Sebenarnya ini kita juga baru mapping beberapa terakhir gitu kan. Oh iya, ternyata di beberapa wilayah tuh share decking tuh warnanya malah beda-beda gitu. Preferensinya orang-orang tuh tiap daerah beda-beda gitu. Dan untuk share decking sendiri kita juga udah anti slip. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dipakai area buat kayak pinggir kolam renang gitu. Itu untuk penggunanya pasti aman gitu. Itu buat yang bulat-bulat itu buat nutup itunya ya Mbak ya? Oh iya, jadi solusinya gini Mbak Novi, kalau produk udah warna terus dibor gitu ya, di screw gitu kan, nanti nutupnya gimana tuh? Dempulannya belang-belang dong kelihatan. Nah kita ngakalinnya, kita punya yang namanya si plug-in-nya gitu. Jadi dari yang ngikutin misalnya mau pesan warna chestnut brown, ya udah pakai yang si chestnut brown aja gitu. Dia udah include gitu apa harus add-on? Biasanya sih kalau untuk kita bikin penawaran gitu udah pasti kita include sih. Udah include ya. Soalnya takutnya suka lupa kan. Jadi kalau suka lupa nanti tinggal ditambah aja. Nah untuk share decking sendiri kita punya 3 ukuran. Jadi ada yang lebar 15, ada lebar 20 dan juga ada lebar 30 gitu. Dengan beberapa tekstur, jadi kita punya yang straight grain, ada kasia, jadi kita punya 2 tekstur gitu. Kalau yang kasia tuh yang untuk warna chestnut brown, jadi dia teksturnya tuh lebih kayak lebih kayak tegas sedikit dibandingin yang straight grain gitu. Kalau straight grain dia ada tekstur kayunya tapi lebih kalem sih, jadi lebih nggak terlalu menonjol untuk dibanding si produk yang kasia gitu. Nah untuk pemasangannya, kalau untuk Sierra Color True Series yang ini sebenarnya bisa langsung ke lantai kerja, tapi harus dipastikan lantai kerjanya itu rata gitu Mbak Novi. Jadi maksudnya nggak biar dia nggak jadi biar dia pas saat pemasangan tuh nggak kayak nggak slooping lah ibaratnya kayak gitu. Paling sloopingnya sih nanti ngikutin aliran buat pembuangan airnya aja sih gitu, pembuangan airnya. Jadi pada saat pemasangan itu nanti disesuaikan sama pembuangan air, karena kan langsung ke lantai kerja gitu kan, nggak pakai rangka kan. Kalau pakai rangka kan dia udah lebih aman gitu kan, ada space lagi ya, ada space-nya, ada jalurnya gitu. Nah ini kalau kita ngomongin untuk yang Color True Series biasa. Dan jarak rangkanya biasanya kalau untuk produk yang lebar 15, kami menyarankan di jarak rangkanya berarti 30 gitu. Jadi bisa 30 kali 30, atau kalau misalnya pakai yang 20 berarti di jarak rangkanya 40, seperti itu Mbak Novi. Nah yang kedua kita punya Clip Lock Series. Jadi bedanya yang tadi gitu, Mas Bayu, Mbak Novi, sama rekan-rekan yang lain, kalau yang Clip Lock Series kita ada kayak tail lock-nya gitu. Jadi sama kayak Splendid Plank atau D-Line yang tadi tuh. Jadi di sistemnya interlock gitu kan, nggak perlu pakai screw di badan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih rapih sih untuk pemasangannya. Cuma jadi kayak ada interlock-nya gitu ya? Betul. Jadi di pinggirannya tuh ada interlock-nya gitu Mas Bayu. Cuma kalau pakai yang Clip Lock Series ini kita menyarankan memang harus pakai rangka Mas Bayu. Jadi harus ya? Jadi biar nanti si T-lock-nya itu di screw-nya di atas rangka gitu. Ya biar di atas rangka, biar pakai di atas rangka gitu kan. Nah untuk Clip Lock Series sendiri ini juga anti slip, kita tapi baru punya 2 varian. Untuk saat ini baru yang Wenge Brown sama yang Tropical Oak. Kemudian teksturnya juga kita baru punya yang straight grain gitu, lebar di 15. Berarti aksesoris ini Clip Lock-nya tadi tebalnya di 25 mili. Betul. Dan itu satu paket juga nggak pada saat kita mengorder produk ini? Iya, biasanya sih gitu sih Mas Bayu. Karena kan kalau nanti nggak ada clip lock-nya susah juga kan mau pasangnya gitu. Iya. Nggak bisa interlock dong, jatuhnya nanti di screw kayak di badan. Oke. Baik, silakan melanjutkan Mbak Frista. Lanjut ya. Nah, jadi kalau 2 varian unggulan yang tadi tuh yang sudah warna adalah Clip Lock Series dan juga Color True Series gitu. Nah kita juga punya sebenarnya varian Deco Floorboard. Jadi kalau Deco Floorboard ini bentuknya kayak board, series board, tapi lebih tebalnya tuh di 16 mili gitu kan. Nah secara efisiensi budget sebenarnya kalau mau ngomongin
mau tetap pakai kayak tekstur decking gitu, tapi budgetnya mungkin nggak terlalu mau yang gede atau gimana-gimana gitu ya, bisa pakai yang namanya deco floorboard gitu. Nah ini variannya juga masih di straight green gitu, Mbak Novi. Itu kalau untuk series decking kami gitu, jadi beberapa yang sudah banyak sih memang. Kalau untuk project balik lagi mungkin ke yang ini ya, ke Color Pro series yang ini gitu kan. Kita memang beberapa peruntukannya kayak di project yang terakhir tuh kita punya di Aston Cilegon, terus even di Sanur. Jadi kalau misalnya Mas Bayu atau Mbak Novi atau yang rekan-rekan yang lainnya lagi main-main ke Bali gitu ya, mau lihat pemasangan di pinggir pantai, nah itu bisa banget ke Sanur di pedestrian walk. Jadi kita udah pasang tuh yang kemarin G20 di sana pakai warna orange brown gitu. Jadi kalau mau lihat ketahanan terhadap produk decking Shera terhadap cuaca outdoor dan juga kayak pantai gitu Mbak. Nah bisa tuh Mbak ke sana di sana. Atau kalau mau deket-deket aja bisa main-main ke Aston Anyar gitu. Karena itu benar-benar kita jembatannya tuh kita pakai, bawahnya kan langsung kayak ini ya, langsung air laut gitu kan. Jadi langsung dipasang di situ, dan sampai saat ini sih udah masuk tahun ketiga sih, so far nggak ada masalah sih Mbak gitu. Ini finishnya matte apa kayak glossy ya? Antara nggak glossy, nggak matte juga ya? Kalau lihat ini yang coklat ini bagus. Sebenarnya finishnya sih kita nyebutnya sih lebih ke matte ya Mbak ya, lebih matte gitu dibandingin glossy kan. Kalau glossy kan dia kalau kena cahaya matahari tuh kelihatan banget gitu kan. Tapi kalau produk kalau produk decking kita sih sebenarnya lebih ke preferensinya sih lebih ke matte sih Mbak gitu. Tapi kalau misalnya misalnya nih mau di pre-coat, bukan pre-coating sih nyebutnya, mau kayak di protect lagi gitu ya. Pakai clear coat gitu biasanya finishnya akan jauh lebih glossy gitu Mbak. Ini Mbak, ini kan tadi yang colornya solid ya, sampai masuk ke dalam ini ya. Betul. Nah ini kan kayak buat decking kan otomatis kan banyak orang jalan gitu. Kalau sama gesekan misalnya berapa tahun gitu, kena sepatu kena orang jalan scratch apapun itu, misalnya dari Shera ada kayak warranty berapa tahun, atau warnanya, atau dari si planknya itu sendiri berapa lama, terus biasanya penyelesaiannya gimana itu, kayak di coating ulang atau seperti apa itu Mbak? Oke. Nice question Mbak Novi. Jadi kalau untuk produk-produk color kita gitu, khususnya untuk Shera decking, kita udah ada 5 years warranty. Jadi terkait misalnya kalau color fading sih, kalau misalnya untuk outdoor itu kan pasti gitu ya Mbak ya, pasti dia akan kayak ada fading, tapi nggak yang langsung misalnya langsung warnanya benar-benar kayak mudar banget gitu dalam satu waktu, enggak. Tapi biasanya sih as the time goes by itu ya 3 tahunan lah warnanya udah mulai kayak sedikit pudar gitu Mbak. Nah biasanya kalau untuk warna yang pudar kayak tadi lebih ke public area gitu, yang banyak memang peruntukannya kayak di pinggir pantai atau ya pokoknya kayak jogging track gitu. Biasanya sih nanti bisa di recoat ulang aja sih Mbak gitu. Jadi dia di recoating lagi gitu, atau di repaint. Warnanya maksudnya dari warnanya mungkin dari Shera ada rekomend seperti apa kalau misalnya kita warna ini gitu, ada ya berarti ya? Ada. Ya takutnya belang-belang kan. Belang-belang jadi ini dong, kayak permen belang-belang gitu. Jadi kalau di Shera sebenarnya ini saya boleh nyebutin merek lain nggak sih? Selama aja deh. sama bukan brand yang sejenis boleh. Mungkin mau nyebutin gitu, Cat atau yang lain boleh. Iya, berarti boleh ya Mas Bayu ya. Ya kita bantu teman-teman yang lain. Asal jangan yang sejenis ya. Harus nanya ininya dulu, hostnya dulu nih boleh apa enggak gitu. Nah, daripada kena sprint ya. Iya benar Mbak Novi, daripada di print gitu kan, kena penalti gitu. Nah
Jadi kalau di beberapa tahun terakhir karena ya itu tadi kan kalau aksesoris dari Shera kalau didatengin langsung dari Thailand itu kan harganya akan sangat tinggi gitu kan. Jadi pasti customer akan teriak gitu untuk pakai ganti kalau keseluruhan pakai catnya Shera gitu. Tapi kalau buat kayak dempul doang nggak apa-apa sih, so far nggak apa-apa pakai cat dari Shera. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini memang kita ada R&D sama salah satu pabrikan cat, sebut saja inisialnya P, belakangnya N, yaitu Propan. Jadi kita melakukan R&D dengan tim Propan gitu ya untuk ngeluarin cat yang sewarna dengan materialnya Shera gitu Mbak Novi. Jadi kalau misalnya ada customer yang dirasa kayaknya saya mau repaint deh nih untuk plank saya atau mungkin untuk deckingnya bisa pakai warna apa ya. Nah, biasanya dari kami sih merujuknya untuk ke brand tersebut gitu. Karena kenapa? Satu, kita sudah melakukan R&D gitu, jadi warnanya pasti akan lebih mendekati gitu kan dengan produk Shera. Takutnya kalau pakai produk yang lain, sebenarnya produk yang lain juga bisa gitu ya, produk cat yang lain juga bisa, tapi warnanya takutnya jadi nggak masuk gitu. Karena kan kita ngomongin untuk repaint gitu kan, takutnya belang-belang gitu. Kecuali kalau misalnya dari warna yang uncolor, mau pakai preferensi cat sendiri, nggak apa-apa, silahkan gitu sih Mbak. Terus kalau dari segi itunya tadi scratch-nya gitu, baret-baretnya itu Baret-baretnya ada gitu. ya. Kalau baret-baret tuh biasanya untuk penggunaan asal bukan kayak alat tajam gitu sih sebenarnya so far oke sih Mbak. Maksudnya nggak ada yang sampai kegores sampai kayak gimana gitu kan. Nah terus kalau ya sebenarnya kalau untuk mau preventifnya itu bisa pakai kayak di coating lagi gitu, kayak clear coat kali ya, lebih kayak buat preventif produksi deckingnya biar nggak gampang baret atau scratch. Tapi so far sih kalau misalnya kayak kita tuh ada di Citra 8 gitu ya, di belakang bandara tuh juga ada, jadi dia peruntukannya untuk restoran. Sampai sekarang sih sebenarnya udah 2 tahunan ya, colornya pasti fading, tapi maksudnya bukan yang sampai kelihatan banget kayak belang kayak abu-abu gitu karena produknya mungkin nggak daleman warnanya tuh abu-abu gitu ya, jadi nggak kelihatan belang banget gitu. Jadi fading tetap fading, tapi ya maksudnya memudar senormalnya gitu sih Mbak Novi. Gitu. Oke, mungkin sedikit saya menambahkan ya Mbak Novi. Boleh. Kan tadi Mbak Frisa sempat sharing beberapa varian lain atau produk dari Shera yang lain gitu ya Mbak. Itu kan ada yang warna-warni. Nah berarti saya pengen nyebut merek cat tadi ya, Propan tadi, berarti itu juga masih direkomendasikan untuk coating di beberapa varian Shera yang tadi Mbak? Betul Mas Bayu. Jadi kita ya itu tadi sih karena kita sudah melakukan research and development sama timnya mereka gitu, jadi beberapa warna yang pastinya ada di Shera mereka ngeluarin juga gitu untuk catnya. Kita nggak usah pusing Mas Bayu ngeliat-ngeliat itu color chartnya cat itu kan ribuan warna coba. Biasanya nanti di ini juga sih Mbak, kita kasih referensi orang catnya juga gitu ya untuk kode-kodenya gitu. Jadi dan customer kalau berdiri pasti nggak bingung lah ibaratnya gitu kan. Karena kan kalau udah di toko cat udah bingung tuh maunya yang apa karena mungkin warnanya sama gitu kan. Wah, berarti menarik ya Mbak Frisa ya. Jadi kita nggak perlu lagi harus cuman bawa sampel potongan gitu. Pak, saya misalnya ke toko cat atau ke mana gitu ya, saya mau warna kayak gini. Berarti tinggal tanya ke Mbak Frisa atau tim Shera yang lain. Warna untuk color true seri ini apa ya tipenya gitu. Oke. Lebih ke kodenya sih ya Mas Bayu ya, karena kan kalau warna kan kita untuk yang decking kita punya hanya 4 nih, ada yang chestnut brown, orange brown, tropical oak sama golden santik kan gitu. Oke. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya tadi Mbak Novi sempat tanya mengenai scratch dan kalau warnanya tergerus gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat ada teksturnya ya Mbak Frista. Nah itu kalau sampai sedalam tekstur itu tuh ada di Shera Color True Series ini Mbak gitu. Maksudnya kan mungkin semakin lama semakin scratch ada, tergerus gitu ya, ataukah mungkin jadi halus ya Mas ya? Iya, lama-lama jadi halus atau mungkin itu terutama buat jogging apa gitu kan. Sampai berapa mili itu kira-kira teksturnya itu masih
masih ada, Mbak Frista? Ya deh. Kalau untuk technical reportnya kita memang belum ada Mas Bayu, tapi kalau secara yang sudah kayak dipasang gitu ya, dia tuh sebenarnya teksturnya sih akan tetap kelihatan. Jadi biarpun warnanya tergerus, nah itu tadi jadi keunggulannya produk yang udah warna nih, kalaupun tergerus teksturnya tuh tetap akan kelihatan gitu. Jadi dia kayak jadi dia bukan yang abu-abu gitu loh. Kalau abu-abu kan otomatis kan teksturnya hilang tuh ya kan. Kalau ini tuh karena memang udah warna gitu ya, jadi kalau tergerus sedikit juga teksturnya tetap kelihatan sih Mas Bayu gitu. Kalau untuk berapa milinya itu memang kita belum ada reportnya sih Mas gitu. Tapi maksudnya kalau secara kasat mata produknya tergerus, tapi tetap si teksturnya itu pasti kelihatan gitu. Karena kan dia ya itu tadi kan dari dalam produknya udah muncul gitu kan, warnanya, teksturnya udah muncul. Gitu sih Mas Bayu. Jadi udah nggak perlu harus kita bikin tekstur sendiri gitu ya. Bisa aja sih kalau mau ini gitu kan, kalau mau berkreasi bisa aja sih. Nah, terus mengenai tadi warnanya Mbak Frista gitu kan. Ya mungkin sebagai Mbak Novi sebagai desainer atau arsitek atau teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir ini kan kadang-kadang punya preference warna yang beda atau mungkin ada istilahnya kayaknya ada yang kurang gelap sedikit atau terang sedikit gitu ya. Nah itu misalnya kita mau nambahin lagi gitu, berarti tetap kita tinggal menggunakan produk cat merek tersebut gitu ya, yang tadi sudah disebutkan, dan kita tinggal menambahkan sendiri gitu ya Mbak Frista. Betul Mas Bayu. Metodenya sih sebenarnya sama sih ya, tinggal kayak kita cat ulang lagi aja gitu dengan warna warna yang tertentu. Cuma kayaknya kalau mau pakai misalnya mau lebih gelap gitu, saya sih saranin pakai share color aja sih Mas Bayu, karena kita juga punya. Oke. Iya. Biar gak rugi ya. Lebih murah. Jadi tinggal kita cat gitu lagi. Ya, benar. Tapi sebenarnya kita untuk produk kita punya satu produk namanya Sierra Decking Jasmine White. Jadi bukan yang benar-benar uncolor kayak masih abu-abu gitu ya, tapi udah pre-coating. Jadi kita udah coating. Jadi warnanya tuh kalau misalnya mau dilihat tuh kayak putih gading gitu loh warnanya. Dia udah anti air tuh Mbak, karena kita udah melakukan pre-coating kan gitu. Beda sama produk Sierra yang masih belum ada coating segala macam, ibaratnya kayak masih telanjang lah gitu. Kalau ditetesin air tuh udah pasti dia langsung masuk gitu. Langsung masuk ke pori-porinya. Kalau ini tuh enggak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi alternatif tuh Mas Bayu kalau misalnya dirasa nih warnanya Sierra yang 4 ini kurang gelap atau kurang menarik gitu kan, atau punya preferensi luar gitu. Jadi kita biasanya kita menawarkan pakai yang Jasmine White aja Pak Bu gitu. Jadi biar ibu bapak nggak kerja 2 kali juga gitu kan sayang juga ya, harganya udah tinggi kan pakai warna ini ada gitu. Contohnya yang Jasmine White ada kelihatan nggak? Jasmine White persentase nggak ada sih. Nggak ada ya. Nanti mungkin aku berarti bisa putihnya putih solid gitu ya, bukan putih gading. Maksudnya putih solid ya warnanya ya, bukan transparan ya. Betul putih gading gitu dia coating. Ini berarti si produk-produk Sierra harus semua di coating berarti ya, untuk amannya tadi kalau kena air segala macam itu pasti dia akan nyerap air kan ya. Kalau produk yang kayak Sierra Plank yang uncolor itu pasti harus di coating dulu uncolor semua. Betul. Berarti harus wajib di coating berarti ya. Betul, karena kalau misalnya nggak di coating itu tadi pasti kena pakai soften base lah gitu kan, primer pakai soften base gitu-gitu. Dan sekali lagi untuk aksesoris seperti itu tetap Sierra merekomendasikan pakai produk lokal aja ya Mbak Frista ya? Iya betul, karena produk lokal juga kita masih ada gitu Mas Bayu, kecuali kalau emang kayak benar-benar udah nggak ada gitu kan, ya udah kita harus pakai dari Sierra sana gitu. Tapi kan kalau misalnya di lokalan masih ada, misalnya masih mengakomodir kan better pakai lokalan aja kan. Secara harga kan lebih wise gitu kan. Oke. Terus sayangilah produk-produk Indonesia gitu Mas Bayu. Oke. Silakan. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Mbak Frista? Kalau dari saya untuk produk Sierra Decking yang warna kurang lebih seperti itu sih Mas Bayu gitu. Jadi mungkin nanti kalau untuk pertanyaan lebih detail atau kalau misalnya rekan-rekan mau melihat materialnya kayak gimana bisa kita submit juga gitu ya. Jadi biar ada experience ngelihat langsung nih produknya kayak gimana sih gitu.
Atau kalau mau beberapa project yang udah terpasang juga nanti main-main ke Instagramnya Shera aja. Jadi kita punya Instagram Shera Indonesia, dicari aja. Nanti di situ ada beberapa referensi produk-produk yang udah terpasang gitu, Mas Bayu, Mbak Novi. Oke, mungkin Mbak Novi ada yang ingin ditambahkan? Mungkin terakhir kali ya, itu kalau ending-endingan gitu ada dia ada profil-profil khusus gitu nggak Mbak? Oke. Ya, ketemu sama material lain gitu ya. atau apa gitu. Kalau endingnya tuh sebenarnya bisa pakai Shera deckingnya juga Mbak, atau mau pakai material yang lebih ringan kayak tadi Shera strip gitu ya. Shera strip kan dia lebih ringan tuh, tapi panjangnya kan sama 3 meter kan. Jadi nanti tinggal di cat aja gitu, disesuaikan dengan warna si deckingnya. Biasanya sih gitu sih Mbak Novi. Atau mau pakai Shera decking dia gitu. Satu material warnanya masih bisa ngejar warnanya aslinya ya, masih ngejar warna asli. Gitu sih Mbak. Nanti beberapa kalau misalnya emang teman-teman ada mau lihat contoh ending segala macam, kita juga punya gambarnya sih Mbak gitu. Nanti bisa di-share mungkin ya. Ya, boleh Mbak. Dan sekali lagi kalau mau minta sampel gampang ya Mbak ya berarti ya? Gampang dong, tenang aja. Asal jangan dadakan ya Mas Bayu minta sampel pagi, siangnya minta diantar. Mas Bayu, yang susah tuh minta pagar Mas Bayu. Nah ya itu. Yang susah tuh minta pagar. Kita minta mockup 1 pagar ya Mbak. Iya benar-benar. Ganti rumah gitu ya. Ganti rumah. Gitu sih Mas Bayu, Mbak Novi kalau dari saya. Mungkin. Oke, baik. Mbak Novi ada tambahan mungkin? Sudah cukup Mbak Novi? Sementara itu dulu cukup. Waktunya gimana nih? Mbak Ziza udah muncul nih kayaknya udah. Nah ini. Iya soalnya kita ngobrol kayak enak udah 3.15 ternyata. Oke. Ini tanda-tanda ya Mbak Novi ya. Kalau Mbak Ziza udah muncul, nah ini tanda-tanda untuk kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Jadi Mbak Novi sekali lagi terima kasih, Mbak Frista terima kasih sudah sharing tentang kali ini. Ini saya izin stop share ya kalau gitu ya. Ya. Oke. Dan terima kasih Mbak Novi. Jangan kemana-mana dulu Mbak Novi, kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya. Kita akan membacakan seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah ini Mbak Frista silahkan langsung menjawab. Dan mungkin kalau ada teman-teman technical dari Shera yang mau membantu Mbak Frista juga silahkan gitu. Nah ini pertanyaan cukup banyak dan pertanyaannya juga dari orang-orang yang berkompeten nih sepertinya. Oke, baik, nanti ini akan langsung dibacakan oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mbak Frista dan juga Mbak Novi. Seru banget ya untuk diskusinya, dan di sini juga ternyata pertanyaan juga cukup banyak dari teman-teman partisipan. Jadi saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama dari Pak Edison dari Sikura Group. Di sini ada 5 pertanyaan Mbak, jadi kita bacain satu-satu dulu aja ya. Untuk pertama yang pemasangan di lantai, apakah sama dengan vinil atau seperti keramik? Seperti itu Mbak Frista. Oke, kalau untuk pemasangan produk decking di lantai itu memang kita metodenya screw Mbak Ziza. Kalau keramik atau vinil kan dia tempel ya, tapi kita juga bisa tempel langsung gitu. Jadi kalau tempel langsung tuh paling bisa langsung ke skrit gitu. Skrit langsung tuh bisa ditempel langsung gitu. Atau kalau mau pakai rangka biasanya di screw dulu tuh, di screw ke rangkanya. Nanti tinggal didempul pakai yang tadi aplikasi plug-in-nya Shera gitu supaya warna dari dempulannya nggak belang-belang gitu Mbak. Jadi lanjutannya perlu dasar nggak di bawah lantai Shera decking ya seperti itu tadi, berarti bisa langsung gitu ya Mbak Frista ya? Bisa langsung, bisa langsung lantai kerja atau bisa pakai rangka gitu. Cuma kalau buat tadi material yang clip lock dia better sih pakai rangka sih gitu. Oh oke. Baik. Dan ada berapa motif serta bisa custom sesuai permintaan kan Mbak? Silakan. Bisa custom gak nih untuk motifnya sendiri? Beberapa motif ya. Kalau motif kita punya ada untuk deckingnya sendiri kita punya Cassia dan juga straight grain Aziza. Jadi kita punya 2 gitu. Tapi kalau secara overall di Shera sendiri kita punya 4. Jadi ada dari smooth, ada straight grain, Cassia dan juga thick texture. Tapi spesial untuk decking kita hanya punya 2, straight grain dan juga Cassia gitu. Berarti kalau untuk custom motif apakah bisa atau custom motif sementara yang tersedia dulu?
Kalau untuk sementara memang yang tersedia dulu, tapi kalau memang kuantitinya bisa mengakomodir untuk pembuatan apa namanya? Karena kita ada kayak minimal BQ-nya sih Mbak gitu kalau untuk custom Oh, oke. gitu. Heeh. Oh, oke. Baik. Kira-kira berapa nih untuk minimal custom-nya? Kalau untuk Karena minimal biasanya jadi customnya pertanyaan nih. harus tanya dulu nih kalau untuk decking ya. Berapanya ke tim yang di Oke. sana gitu. Heeh. Oke, baik. Terima kasih. Nanti halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada saat sign in di Katalog Pro itu adalah halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang varian informasi produk-produk atau teman-teman manufaktur atau brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, atau berisi informasi-informasi terupdate program-program Katalog Pro dan informasi lainnya gitu ya. Ini jadi seperti newsfeed kalau ada di Facebook atau LinkedIn. Dan juga seperti saya sampaikan, jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman membutuhkan informasi atau data teknis tentang produk-produk material building, Katalog Pro sudah menyediakan informasinya. Contoh misalnya kita masuk ke kategori arsitek dan interior, kita mau cek fiber cement board. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam varian-varian dari manufaktur fiber cement board dari Sierra dan yang lain. Dan misalnya kita ingin tahu lebih jauh tentang Sierra, kita tinggal klik saja Sierra di sini, dan ini adalah halaman Sierra untuk bisa kita tahu kantornya di mana, PIC-nya siapa. Dan yang menarik adalah Katalog Pro tidak hanya sebagai tempat untuk kita window shopping gitu ya, tapi di sini kita juga bisa ambil data teknisnya yang nantinya akan bisa dijadikan sebuah dokumen perekomendasian material yang biasanya kita harus mungkin scan dan ketik ulang atau keluar masuk website gitu ya, atau googling. Katalog Pro sudah membuatkan satu sistem bagaimana kita bisa langsung mendapatkan gambar produk sampai dengan spesifikasinya dengan cara klik atau spek, dan nanti bisa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tinggal mengambil seluruh kebutuhan produk-produk material yang dibutuhkan. Dan yang menarik lagi, saat ini Katalog Pro sudah membuat satu feature baru yang ini banyak diminta oleh user Katalog Pro, khususnya mungkin kontraktor, developer gitu ya. Jadi selain Katalog Pro menyediakan informasi tentang produk material gitu ya, jadi di sini kita juga sudah membuat satu feature jual beli atau e-commerce gitu ya. Nah, di sini kita ada feature promo dan review. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih lebih detailnya itu oleh rekan saya Mas Prima. Halo Mas Prima. Halo Mas Bayu, selamat siang. Ya, silakan Mas Prima menjelaskan tentang promo dan RFQ ini apa sih? Oke, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara Product of the Week. Kita ada beberapa fitur terbaru yang Bapak Ibu bisa manfaatkan secara langsung, bisa berbelanja secara langsung di Katalog Pro. Jadi ada 3 fitur terbaru yang Katalog Pro hadirkan, yaitu fitur promo di mana Bapak Ibu bisa berbelanja secara langsung dengan harga promo. Tentunya Bapak Ibu, yaitu tinggal login menggunakan email yang sudah didaftarkan. Setelah itu akan muncul di halaman Brand News. Setelah di halaman Brand News, Bapak Ibu akan tampil yang telah di-highlight, yaitu promo dengan RFQ. Promo itu apa? Saya akan jelaskan secara singkat. Promo, kita akan klik halaman promo. Di halaman promo ini terdapat langsung dengan harga promo tentunya. Jadi Bapak Ibu apabila sesuai spesifikasi, sesuai kebutuhan proyek atau sedang renovasi rumah dan sesuai dengan spesifikasinya, maka Bapak Ibu bisa berbelanja secara langsung dengan harga promo di Katalog Pro. Tentunya kita sudah memastikan Bapak Ibu bahwa produk-produk yang ada di halaman Katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya, sehingga kualitas produk tidak perlu diragukan. Caranya seperti apa? Saya akan mencontohkan secara singkat karena ini mudah. Kita biasa berbelanja seperti di e-commerce lainnya, jadi cukup mudah Bapak Ibu, tidak perlu sulit. Ini dengan ada informasi promo dan ada tombol button beli, sehingga setelah klik tombol button beli, Bapak Ibu akan mengikuti instruksi lanjutan sesuai dengan instruksi yang ada di halaman Katalog Pro. Karena berbelanja di Katalog Pro cukup mudah Bapak Ibu, jadi tidak perlu takut. Selain halaman promo Bapak Ibu, di sini ada halaman RFQ. Jadi halaman RFQ itu apa? Nah, halaman RFQ ini namanya request for quotation, di mana kita memenuhi kebutuhan Bapak Ibu
beraneka ragam tipe dalam satu permintaan. Kita sudah, Bapak Ibu yang perlu ketahui, kita sudah membantu di beberapa wilayah cukup banyak, yaitu dari Medan, Batang, Kalimantan, sampai beberapa proyek yang sudah kita bantu di halaman RFQ ini. Jadi Bapak Ibu cukup mudah, Bapak Ibu tinggal isi alamat pengiriman, setelah itu tinggal isi halaman isi table, produk-produk arsitektural, produk sivil, atau produk-produk MMP yang Bapak Ibu butuhkan di proyek bisa disampaikan, dan kita akan mengirimkan penawaran ke Bapak Ibu secara langsung dengan harga yang pastinya tentunya Bapak Ibu inginkan. Tinggal klik send RFQ, maka kita akan menghubungi Bapak Ibu secara langsung untuk memvalidasi dan kebutuhan Bapak Ibu bisa terpenuhi. Tidak hanya promo dan RFQ, ada fitur WhatsApp. Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kebutuhan dan menyampaikan secara langsung kebutuhan material building Bapak Ibu ke WhatsApp ini, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan material Bapak Ibu semua. Itu aja Mas Bayu yang perlu saya sampaikan. Jadi berbelanja di Katalog Pro itu cukup mudah, bisa WhatsApp di Katalog Pro di 0822 000 1678, atau berbelanja secara promo di katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran dengan harga tertentu di fitur RFQ katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya Bapak Ibu jangan lupa kita sudah hadir di Play Store. Jadi Bapak Ibu yang memiliki handphone Android, Bapak Ibu bisa download aplikasi Katalog Pro. Jadi lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi ataupun berbelanja dengan harga promo di HP Bapak Ibu semua. Terima kasih, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro, with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara Product of the Week bersama Syara hari ini. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbak Krista yang sudah mewakili Syara. Terima kasih Mbak Ziza. Terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama Mbak Krista, dan terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah membantu teman-teman mengulas produk Syara hari ini. Mas Bayu, Mbak Sisa, makasih teman-teman semua. Nuhun ya Mbak. Sama-sama, terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program dari Katalog Pro lainnya. Kita akan ada Protalk hari Jumat nanti bersama Mas Ferdian dari Studio 360 Samarinda akan membahas mengenai rumah tafisnya. Dan juga ada Product of the Week di hari Rabu jam 2 siang. Jadi jangan lupa untuk teruskan menyaksikan program-program dari Katalog Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.